Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya. Dan ini adalah perasaan seseorang hari ini sama kamu ya. Oke, kita lihat keadaan dari seseorang hari ini, hatinya ke kamu seperti apa. Oke, tarik energinya, siap-siap teman-teman, tarik energi seseorang yang saat ini Anda pikirkan. Bagaimanakah saat ini perasaan dia, bagaimanakah saat ini isi hatinya kepada kamu. Ten of Cups, Five of Wands, Temperance, Five of Swords, As of Wands, and then Three of Pentacle. Oke, gimana sih perasaannya hari ini? Seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini juga lagi memikirkan kamu. Tapi gini ya, kondisi dia ini kayak lagi ada masalah gitu ya belakangan ini. Ini ada konflik dia dengan rekan kerja, dengan keluarganya, atau orang sekitar yang dekat dengan tempat tinggal dia atau tempat dia bekerja ya. Dia ada konflik yang menyebabkan perasaannya tuh hari ini kayak lagi jengkel, dongkol gitu ya guys ya. Tapi harus sabar dulu. Kalau memang kamu nggak berkomunikasi udah dari 3 hari ini, ya sabar ya. Orang ini nanti kalau udah pulih pasti dia akan menghubungi kamu. Ini yang aku lihat seperti itu ya. Oke, kita lihat apa sih, bagaimana sih perasaan seseorang yang saat ini orang ini sedang kamu pikirkan, gimana isi hatinya sama kamu. Oke guys, seseorang ini tuh Ten of Cups ya. Sebenarnya dia bahagia. Nah, ini bukan sebenarnya, tapi memang benar-benar dia bahagia bersama dengan kamu. Dia bahagia memiliki kamu. Dia seneng gitu ya. Kamu ini adalah orang yang pengertian, perhatian, dan telah memenuhi kekurangan dari kebahagiaan yang belum dia miliki. Kamu sudah melengkapi kebahagiaannya dia di beberapa lama ini menjalin hubungan sama kamu. Dia merasakan kepuasan, merasakan bahagia gitu ya. Dan memang ini agak terganggu, memang dia lagi ada konflik nih ya. Five of One ya, ini entah mungkin karena dia kelelahan bekerja, kelelahan berpikir, sehingga dia ini mudah tersinggung, mudah marah ya, mudah kesenggol dikit, emosi, baperan gitu ya. Dia lagi ruwet juga, tapi bukan karena dia punya masalah yang gimana-gimana, enggak, tapi emang kayak terlihat tuh lagi capek gitu ya, lagi capek badan, capek pikiran, dan ini mungkin diakibatkan karena kelelahan bekerja. Dan sudah mulai membaik kemungkinan besar sore hari. Ya, sudah mungkin beberapa hari ini dia akan membaik sih, di hari ini ya, di hari Senin ini dia akan mulai pulih keadaan emosinya dan mulai bisa berpikir dengan jernih lagi. Dan aku rasa memang dia sedang mengobati dirinya untuk tidak emosi. Perasaannya saat ini ya dia lagi ini guys ya, seperti menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Dan memang dia di sini juga ada kangenin kamu di Temperance di sini. Cuman dia ada kebimbangan untuk menghubungi kamu karena keadaan dia yang masih belum stabil. Dia khawatir pada saat bicara sama kamu ada sesuatu yang nanti gampang tersinggung di dianya. Dan dia ngerasa juga sih memang ya pengen berkomunikasi sama kamu, hanya di sini perasaan dianya kayak terganggu gitu loh, belum bener-bener kayak stabil banget gitu loh guys ya. Apapun itu mungkin yang menjadi konflik kamu di pikiran kamu terhadap dia, overall dia nggak ada perasaan dia mau gimana-gimana sama kamu, tapi memang dia lagi kelelahan bekerja aja, nggak ada masalah-masalah yang bikin hubungan ini bakal terjadi sesuatu atau ada ancaman di dalam hubungan ini tuh nggak ada. Jadi kamu cooling down aja, tetap berpikir positif karena dia juga lagi apa ya, sepertinya gini loh, healing, ngerti ya apa ya. Dia mencari pengobatan untuk batinnya yang sedang terluka. Ya mungkin karena
ini adalah ulahnya dia yang gampang marah ya, ulahnya dia yang gampang bercerita nih kepada rekan kerja ataupun orang-orang terdekat, sehingga mungkin ada yang mengadu domba, mungkin juga ada yang membicarakan hal yang buruk, dia nggak terima. Mungkin selama ini dia sudah banyak membantu, sudah banyak, apa ya, melindungilah harga diri dari temannya, tapi ada mungkin salah satu kepercayaannya dia berkhianat, atau entah apa yang terjadi. Tetapi di sini mungkin juga karena ucapan dia ini menyinggung perasaan mungkin rekan kerjanya, orang terdekatnya, yang membuat dia pada akhirnya berkonflik, dan ini ada rasa kemalasan juga untuk menelpon kamu meskipun sebetulnya dia butuh hiburan, butuh curhat, tapi dia rasa beberapa belakangan ini masalah yang muncul di dalam kehidupannya dia ini ya membuat dia di sini kayak enggan ya untuk berhubungan komunikasi dengan siapapun termasuk dengan kamu. Bahkan aku ngerasa dia kayak lagi menyesali gitu ya, apa yang udah dia perbuat kepada rekan kerjanya, pada orang terdekatnya, yang membuat hatinya juga terluka. Walaupun sebetulnya dia menang, tidak ada luka, tidak ada terjadi sesuatu yang merugikan di dia, cuman dia ngerasa nggak enak aja. Mungkin selama ini dia selalu berbuat baik sama orang lain, mungkin juga karena mungkin juga ya ada beberapa mungkin ya yang berhubungan sama kamu, seseorang ini terbilang orangnya egois, mudah marah, atau senangnya dihormatin, senangnya dihargain. Ada orang mungkin satu dua yang kurang senang sama dia, nyenggol dia, ya udah marah, berantem, lagi capek, emang bener kerjaan lagi banyak, pikiran juga mungkin lagi ruwet ke kerjaannya, kepengen sempurna, akhirnya apa? Marahan. Jadi ke kamu juga di sini ada rasa enggan buat ngehubungin kamu, walaupun sebetulnya dia butuh sekali untuk curhat ya, untuk mengatakan tentang isi hatinya sama kamu. Tetapi jangan khawatir ya guys ya, mungkin malam hari, sore hari, atau besok pagi dia sudah bisa menghubungi kamu. Seseorang yang tidak berkomunikasi sama kamu beberapa hari belakangan ini, bukan dia sedang berada di situasi yang mungkin kamu memikirkan buruk tentang dia, tidak ya. Ini kartu positif. Aku ngerasa memang dia sedang bertindak untuk kebaikan dirinya dan bukan untuk menjauh dari diri kamu. Dan ya dalam waktu dekat, kemungkinan hari ini atau besok ya, dia akan segera menghubungi kamu. Seseorang ini hatinya itu memang masih sayang sama kamu, dan sampai detik ini dia tidak pernah memikirkan untuk pergi jauh dari kamu. Justru malah dia kepingin ada planning sama kamu ya, pingin kerja sama sama kamu. Entah ya apakah hubungan kalian di sini ada konflik komunikasi, apakah bersih tegang ini karena seseorang, ataukah karena mungkin hubungan keluarga yang tidak setuju, ataupun juga ada rekan kerja mungkin yang ngegrecokin kalian. Dan ini ya, dia pengen datang ke kamu, minta maaf ke kamu, mengatakan dengan sejujurnya tentang apa mungkin yang tidak dia sengaja ucapkan kepada orang terdekatnya lalu tersampaikan, atau mungkin kamu mendengarkan gosip atau apa ya. Tapi yang jelas dia akan datang ke kamu untuk meminta maaf ya, akan datang ke kamu untuk kembali menjalani hubungan seperti biasanya. Karena di sini aku merasakan dia tidak bisa jauh dari kamu. Three of Pentacle ya, beberapa hari ini karena dia jauh bukan karena dia ingin menjauhi kamu, tapi memang namanya manusia ya, pasangan kita juga ada saja konflik yang terjadi. Pasangan kamu juga di sini ya bukan orang yang sempurna juga kan ya, ada aja gitu yang membuat dia juga kurang bersyukur, ataupun juga kurang rileks ya menerima ucapan ataupun juga pekerjaan yang terlalu banyak, jadi berpikirannya juga mudah marah karena capek gitu, mungkin karena pekerjaan yang nggak sesuai dengan ekspektasi dia hasilnya, sehingga dia mudah tersinggung, mudah marah karena nggak mencapai target. Ya guys ya, hari ini aku pastikan sih dia bisa menghubungi kamu, atau besok ya akan segera berkomunikasi lagi dengan kamu. Dan karena kamu itu istimewa buat dia ya, kamu adalah satu-satunya yang bisa dia jadikan tempat bersandar, sharing, bercanda, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Dan juga aku ngerasa memang kamu di sini adalah sosok orang yang dia cari selama ini. Dia mungkin sudah banyak bertemu dengan banyak partner di tempat kerja, di lingkungan rumahnya, di lingkungan di mana tempat dia mungkin bergaul, tetapi tidak ada sosok seperti diri kamu yang membuat dia akhirnya mungkin ya satu-satunya orang yang paling enak, yang paling nyaman, yang membuat dia tenang, yang membuat dia semangat ya adalah diri kamu. Dan kamu adalah satu-satunya orang yang sampai dengan detik ini mungkin bisa menjaga privasi dia, kehormatan dia, dan bisa
menghargai dia, dan itulah sebabnya dia akan kembali kepada kamu ya untuk berkomunikasi. Dan memang perasaan dia juga tidak, apa ya, kayak tidak ada perasaan marah, benci sama kamu, nggak ada sama sekali. Mungkin karena dia kecapean kerja aja di sini, jadi mudah tersinggung ya guys, ngomongin tentang masa lalu kayak ngomongin tentang masa depan. Kalau nggak hati-hati, namanya orang yang punya basic suka marah ya gampang banget bertengkar dan gampang tersinggung. Akhirnya apa? Ada aja yang diperdebatkan. Namun jangan khawatir, karena orang ini sampai dengan detik ini masih menjaga hubungan dengan kamu, dan dia juga memang tidak ingin kehilangan kamu. Dan kita lihat bagaimana sih saat saat ini ya keadaan dia. Itu tentang perasaannya. Kita lihat keadaan dia saat ini seperti apa sih selama tidak berkomunikasi dengan kamu. Kita lihat seperti apa. Di sini ada Ten of Wands, lalu ada Three of Wands ya, and ada Prince of Cups. Oke, ini keadaan dia ya guys. Ini berhubungan dengan pekerjaan ya. Betul ya yang aku katakan di awal tadi, emang dia ini kepikiran gitu ya dengan hubungan kamu, dan juga dengan pekerjaannya dia yang nggak pernah beres, nggak mencapai target yang dia inginkan. Oleh sebab itu di sini dia gampang sekali lelah batinnya, dan gampang sekali tersulut emosi kalau ada yang mengajak bicara tentang kesuksesan, tentang pencapaian, tentang mungkin juga karakter. Dia nggak suka dibanding-bandingkan, dia nggak suka disama-samakan gitu ya dengan orang lain mungkin yang hampir sama, memiliki apa ya, kesannya memiliki karakter ataupun juga keahlian yang sama. Dia nggak suka dibanding-bandingkan. Misalkan ya ada rekan kerjanya, datanglah orang baru, dan orang tersebut mungkin punya banyak prestasi, punya sikap yang terpuji, dan sedangkan dia adalah mungkin udah sosok yang di awal ya, yang mungkin sudah lama bekerja, sudah lama mungkin juga bersama dengan rekan kerjanya. Dia nggak ada sedikit rasa tidak terima atau panas hati yang menyebabkan dia gampang sekali ya cemburu, emosi ya. Ini disebabkan oleh pekerjaan ya guys ya, dan saat ini memang seperti itu keadaan yang sedang dia alami, dan aku rasa dia pun seperti sedang diuji kesabarannya ya, dan juga cara dia itu bersikap sama orang lain, dengan orang yang lebih muda, dengan orang yang lebih dewasa, dengan orang lawan jenis, partner lawan jenisnya. Jadi di sini dia sedang diuji semuanya. Kemungkinan besar mungkin ya dia sudah banyak kesalahan ya beberapa tahun belakangan ini. Kalau aku lihat seperti itu ya guys ya. Jadi memang harapan dia ini ingin menjadi sosok yang selalu dipandang terhormat. Dia sosok yang selalu dipandang bahagia, kaya raya gitu ya. Pokoknya orang ini tuh pengen dilihat bagus aja ya. Dan ada aja kalau mungkin yang ya kata-kata ataupun juga mungkin ada seseorang yang menyaingi ya, dia gampang sekali cemburuan dan gampang sekali marah gitu ya. Dan aku rasa memang dia lagi diuji soal perasaannya dia nih, tentang kepribadiannya dia sendiri saat ini ya, yang sedang dia alami saat ini seperti ini. Dan di sini juga dia banyak mengambil pelajaran. Bahkan sebetulnya dia juga di sini ada rasa rindu juga di saat dia lagi banyak beban, lagi banyak emosi, tapi dia juga ada kangen, ada gairah yang muncul ya kalau sedang ingat dengan kamu. Mungkin ya sesekali aja dia mungkin ngechat kamu, ngegodain kamu, tapi ya dia masih belum berani untuk bisa mungkin bercandain kamu, karena emang apa ya, kayak tipis-tipis aja komunikasinya atau say hello-nya, bukan ingin barbar yang kemungkinan ya biasanya kamu mungkin sering dimanja atau mungkin PC atau apa ya yang menyebabkan kamu juga ngerasa kehilangan dia gitu ya. Kamu ngerasa dia nggak biasanya kayak gini, kenapa tiba-tiba kayak begini, dan itu yang dilihat ya memang dia lagi berkonflik batin. Dan kemungkinan besar memang dalam waktu dekat ini ya, mungkin hari ini ya, dia sudah mulai pulih nih. Karena di atas ini ada temperance ya. Temperance itu adalah kesabaran juga sih, kesabaran, keheningan, dan juga mungkin keselarasan dia ya. Dia bisa mencari obat sendiri, bisa berpikir jernih sendiri, sehingga dia juga selesainya cepat kalau dalam punya masalah gitu ya. Dia nggak tergantung juga sama orang lain, dan orang ini termasuknya orang yang
mandiri ya, dan orang ini nggak pernah menyusahkan orang lain, tapi ya amarahnya dan juga mungkin emosi dia yang besar ini yang nggak bisa dia, apa namanya, teman-teman, yang nggak bisa dia padamkan ya dengan siapapun. Gampang sekali dia ini emosi gitu ya. Emang orangnya pinter mandiri dan dia pinter banget mencari obat buat nyembuhin dirinya sendiri ya, tapi dia juga selalu nggak bisa mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, emosinya, sehingga gampang marah dengan siapapun dia bergaul. Dan dia nggak mau tuh dinilai sama orang lain tuh, kok kamu gampang marah, kok kamu gampang ini. Enggak, dia nggak mau dibilang seperti itu. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan dia tersinggung ya, karena dia selama ini ya terlihatnya memang ingin seperti ini ya, dilihat bagus, tapi pada saat mungkin waktu yang tidak tepat, ada orang lain atau ada temannya ini atau partner kerjanya ini atau juga bosnya atau siapapun yang orang yang dia percayai ya, terkecuali kamu, mungkin belum belum bicara atau mungkin saja sama kamu nih, yang bisa saja sama kamu ya. Dan ini dia tersinggung, dibanding-bandingkan, dibeda-bedain, nggak suka gitu ya guys ya. Itu dia juga berpikir di sini ya, dia harus mengendalikan emosinya, mengendalikan perasaannya untuk mendapatkan kebahagiaan. Walau bagaimanapun memang setiap manusia ada kekurangan, ada kelebihan, dan itu dia sepertinya mulai memahami tentang konflik yang saat ini sedang dia rasakan. Beginilah keadaannya saat ini ya guys, dan saat ini juga orang ini lagi semangat ya memperbaharui dirinya dalam mencari kesembuhan, karena di sini akan berakibat seperti kayak ada kehancuran di dalam keuangannya. Dia nggak mau ya, gara-gara emosinya dia, gara-gara kecapeannya dia, nggak ada yang percaya sama dia, nggak ada yang menaruh apa ya, kayak memberikan tanggung jawab, takut nggak dipercaya sama orang. Makanya di sini dia segera mengendalikan perasaan dia ya tentang konflik yang saat ini sedang dia rasakan. Untuk apa? Agar dia dipercaya lagi sama orang ya, sama orang dekatnya, sama bosnya, sama siapapun itu yang ya memang ya selama ini dia selalu dipandang baik, dan dia kepingin orang-orang ini tuh kembali ya bisa percaya sama dia. Jadi orang ini ya saat ini sedang memperbaiki moodnya, dan gak lama lagi sih bakal komunikasi sama kamu, dan kondisinya saat ini sudah mulai mereda ya. Karena itu dia kepikiran nanti malah jadinya reputasinya jelek gitu, makanya dia mulai apa ya, kayak mulai banyak menyendiri, introspeksi diri gitu ya, agar nggak terlalu jauh dia bergerak. Ya karena emosi, gimana sih, biasanya kan siapapun ya ingin dia temui ya dia temui untuk dia apa ya, sharing sama orang yang dia percaya untuk tahu tentang masalah yang sedang dia. Tapi sekarang dia kayak nggak percaya sama orang lain karena dia khawatir ya terhadap nama baiknya sendiri. Karena di sini dia kayak ngerasa kecewa ya, dia udah nolong, udah berjuang mungkin untuk orang terdekatnya, untuk orang yang dia percaya, ternyata dia khianat gitu. Dan itu menyebabkan dia ini seperti kayak punya janji dalam batinnya ya, tidak akan lagi untuk kembali kepada orang yang sudah menyakiti dia gitu ya. Dan dia di sini akan kembali mungkin mengendalikan dirinya agar kehidupan dia dari keuangan, dari juga mungkin hubungan dia dengan orang banyak ini bisa kembali membaik. Dan itu yang aku rasa saat ini seseorang ini sedang mengalami konflik karena terlalu lelah bekerja, atau memang ini dia punya emosi yang cukup besar. Six of Cups ya. Oke, setelah rampung anjay, dia ngerjain atau ya introspeksi diri lah, dia udah mulai bahagia nih, udah kerasa hari ini mungkin siklusnya hari ini sudah membaik. Aku rasa dari dirinya dia ya mulai keingetan sama kamu, dan ini mulai ada semangat di sini. Kayak ada seakan-akan ya di dalam batinnya ini kamu sedang mensupport dia, sedang menasehati dia, sedang mencintai dia, sedang mungkin juga memberikan arahan, petunjuk dari ya untuk kamu ya. Apa ya, kayak terdengar, terasa di dalam batinnya itu kayak ada doa yang mungkin ini juga adalah karena doa yang bisa jadi ya ini karena dia ngerasain, dia menerima seperti ada keberkahan gitu yang dia rasain ya. Ada dari kamu mungkin doa terhadap dia, dan ini dia merasakan kondisi dia saat ini tuh mulai membaik ya karena ada dukungan dari kamu. Entah ya, dia ngerasa kayak mungkin ada kata-kata kamu yang
dia baca dan menyejukkan hatinya, yang membuat dia berdamai dengan keadaan yang baru saja dia alami gitu ya, dan dia memaafkan gitu. Dan ini bisa jadi memang adil besar kemungkinan memang kamu ini berpengaruh di dalam konflik dia mungkin belakangan ini. Ada bikin dia ini mungkin kebangkit untuk menjadi orang yang ya udah legowo atau ikhlas, kayak mulai semacam bisa meredupkan amarah itu ya, seakan kamu ini memberikan eh, kesejukan di dalam batinnya. Dan ini yang dia rasakan sih, karena dia kepingin, masih ada bayangan di dalam batin dia, orang sempurna kamu masih ingin bersama dengan dia, rasanya kan dia juga tidak mau ya terlihat jelek lagi, terlihat lebih buruk lagi dari mungkin dia punya kekuatan, punya basic bisa mengalahkan orang banyak, tapi kalau hal itu bisa menyakiti orang, dia mengalah. Dia mengalah untuk apa? Karena dia melihat kamu mungkin orangnya sabar, kamu mungkin menerima apa aja kondisi dia ya. Dia nggak mau sampai kamu tahu tentang keburukan yang dia punya. Bahkan dia di sini menjaga rapat-rapat apa sih yang sedang dia alami ya. Biar apa? Biar dia nggak ada rasa malu ke kamu. Dan emang sekarang juga dia mulai lagi inget-inget tentang ucapan-ucapan kamu, terlebih mungkin kasih sayang atau support ya yang sudah kamu berikan kepada dia, ataupun juga dia ingat dengan kenangan nih, kalau lagi ada masalah kamu mungkin sering memberikan kata-kata arahan yang baik, menyejukkan, menyenangkan, atau mungkin gombalan-gombalan yang bikin dia ini terhenti dari emosinya. Dan memang saat ini dia lagi kangen sama kamu guys ya. Nanti kalau udah selesai masalahnya, dan kemungkinan hari ini tuh dia kayak aduh kepingin disayang sama kamu, dan nanti dia bisa sedikit menggombal. Itu yang aku lihat ya guys ya, dan itu yang akan kalian mungkin akan komunikasikan nanti ya. Ada masalah-masalah yang aku rasa ya dia emang gampang kesinggung ya guys ya, jadi kamu jangan terlalu baper juga kalau dia masih belum sembuh gitu ya. Kalau pada saat bicara sama kamu masih tersinggungan, kamu lebih baik kayak dewasa aja gitu ya. Kalau kamu selama ini mungkin kamu yang banyak manjain dia, banyak memberikan kebahagiaan sama dia gitu ya, kamu sekali lagi lah ya, sekali lagi lah kamu mungkin harus kuat ya. Ngomong dia gitu, harus kuat ngomong dia. Karena aku rasa juga dia di sini emang tipe orang yang sulit sekali mendengarkan intuisi atau batinnya ya. Dia ini selalu denial dengan kekuatan-kekuatan batin, dan kemungkinan besar memang kamu juga ada kekuatan di sana, ada kelebihan di sana. Cuman dengan cara kamu yang halus, the hermit ya, cara kamu yang halus, yang dewasa, orang ini akan kembali pulih gitu ya. Keadaan dia memang agak sedikit kayak besar gitu loh, besar banget ini masalahnya sama orang. Mungkin juga dia ada berantem dengan banyak orang ya, karena merasa dia tinggi ya, merasa dia ini derajatnya lebih baik dari orang lain. Nanti ya pada saat dia bisa berkomunikasi sama kamu, nanti dia akan banyak aku rasa ya, kamu akan banyak memberikan bimbingan. Entah bukan karena kamu guru ya, tapi karena kasih sayang yang kamu punya, welas asih yang kamu miliki akan mampu meredupkan amarahnya dia. Dia di sini selalu ingat kamu loh. Makanya kalau kalau dia ada masalah, dia udah nggak akan percaya lagi ke depannya untuk ketemu sama orang buat curhat masalah kehidupan dia, pasti akan nyari kamu. Karena ya aku lihat dia memang sepertinya sangat percaya sama kamu. Dan di sini juga kamu tipe orang yang menyimpan kayak rahasia atau privacy itu terjamin, dan ini yang membuat dia ini sayang sama kamu. Two of Cups, bottom of the decknya ya, dia emang sayang sama kamu. So jangan khawatir, dia pasti ngehubungin kamu ya. Dia akan segera bercinta-cintaan sama kamu lagi, bermesraan dengan kamu lagi, karena kamu adalah satu-satunya orang yang dia inginkan, yang dia cintai. Dan kemungkinan besar ya karena batinnya sudah terikat dengan kamu ya, makanya dia juga akan sangat susah untuk move on seandainya kalau terjadi masalah yang besar di konflik yang ada di antara kamu sama dia ya. Entah ini karena mungkin dia capek juga, terus ngobrol sama kamu gampang marahan juga, tapi jangan khawatir guys, itu
itu memang tidak pernah bisa diprediksi ya, emosi seseorang itu diakibatkan karena nggak punya uang kah, atau ada banyak masalah kah, atau emang ada banyak kerjaan yang tidak terselesaikan kah. Nah, atau kebiasaan dia, nanti itu akan hilang. Saat ini dia emang lagi down banget mentalnya ya, karena mungkin kerjaannya nggak sesuai dengan harapan dia hasilnya, tapi dalam waktu beberapa jam ke depan ya aku rasa dia akan segera menghubungi kamu ya. Di sini ya karena dia sayang sama kamu, membutuhkan kamu, dan aku rasa kamu romantis sih. Ya kalau lagi emosi kayak gini kamu emang harus ngendaliin dia, harus rayu dia dengan kata-kata yang romantis. Tapi jangan sampai kelebayan ya, soalnya dia bukan tipe orang yang senang dilebaikan. Jadi kamu harus ingat bagaimana karakter dia, kebiasaan dia. Kalau kamu tahu zodiaknya, kalau kamu tahu tanggal lahirnya, itu kan gampang ya. Sisi orang yang punya karakter kayak gini kan sebenarnya dia butuhnya didengerin dan bukan harus dilawan. Tapi kalau kamu susah nasehatin dia, ya memang kamu harus teriak sih, ngomel biar dia tahu rasa gitu ya. Jadi kalau orang galak tuh digalakin lagi ya? Enggak sih. Kalau aku rasa emang orang ini gampang emosi karena orangnya ambisi dalam sebuah tujuan. Jadi dia gampang tersinggung sama orang dan nggak mau disama-samain. Dan kamu orang yang tepat mungkin yang saat ini bisa dia temui, dan penyejuk hati dia ya adalah kamu. Dan sampai dengan detik ini aku melihat dia masih butuh sama kamu ya, dia sayang sama kamu. Energimu ini lebih besar ya ketimbang mungkin orang lain yang pernah bertemu dengan dia, dan kamu yang mampu menyejukkan perasaan dia ke depan nanti. Dan ya dalam waktu dekat ini ya guys ya, besok ya kemungkinan udah 3 hari ini kalian tidak komunikasi, ada kemungkinan dia akan segera berkomunikasi di hari ini. Tapi kalau memang teman-teman sudah sangat lama sekali ya tidak berkomunikasi, hampir 2 bulan ya, ada konflik mungkin dalam komunikasi yang membuat dia tidak ingin kembali. Tapi aku ngerasanya dia akan kembali sama kamu guys ya, dia akan kembali sama kamu. Yang penting sikapmu dirubah gitu loh ya, karena orang egois itu lawannya ya cuman orang yang sabar gitu ya, terus ngalah. Bukan artinya dia menindas kamu, tapi dia hanya perlu dipeluk, disayang. Dianya nggak mau nyimas mada, ya berarti dia sudah punya pasangan ya guys ya. Kalau dia suka marah terus sama kamu, udah dibaikin dia masih marah, berarti emang dia butuh dikasih jarak. Kamu kasih jarak aja dan kamu terus beraktivitas, kejar karir kamu, kejar studi kamu ya, jangan terlalu dipusingkan. Karena yang aku lihat dia memang sampai dengan saat ini, dengan detik ini dia masih mencintai kamu, dan saat ini juga dia lagi kangen sama kamu. Dan kemungkinan ya kesalahan yang dia punya ini juga membuat dia jadi introvert atau malu gitu ya guys ya buat jumpa sama kamu, kalau kamu memang sampai mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini sama dia ya. Oke, kita lihat lagi isi hati dia yang sebenarnya seperti apa dari keadaan dia saat ini seperti itu. Bagaimana perasaannya sama kamu, perasaan yang sebenarnya sama kamu seperti apa. Oke, kalau sama kamu pikiran dia positif ya di sini. Oke, kalau mungkin kamu marah, dia tersinggung, tapi udahnya pasti dia akan nerima ucapan marahnya kamu ini. Pasti akan dia apa ya teman-teman, kayak menimbang-nimbang dan bener juga yang diomongin kamu ya. Dan oke, aku rasa ya emang sama kamu kuat sih, hubungannya sangat kuat. Udah berapa lama kalian ngejalin hubungan, masalah apapun mungkin yang ada di sini ya, kecemburuan ya, curiga ya, ada sesuatu hal yang menyinggung mungkin karena ya ada salah satu dari pasangan kamu mungkin yang bermasalah ya. Contohnya dia aja, ataupun dia ini orang yang belum selesai dengan masa lalunya ya, kemungkinan mungkin kayak ada masalah bukan karena dia punya hubungan dengan siapa ya, tapi mungkin dia ada masalah dengan masa lalunya, dengan orang-orang sekitar, dengan tempat kerjanya, yang membuat hubungan kalian juga terganggu. Emosinya kan dia selalu naik turun ya. Kemungkinan besar ini yang menyebabkan dia tuh sama kamu nggak apa ya, selalu berjarak ya. Kamu mungkin kurang support, mungkin dia seorang ini ya teman-teman ya, apa ya, kayak manifestor gitu ya, apa ya, jadi
harus didukung gitu. Apapun yang mungkin di pikiran kamu jelek tentang dia jangan dipercaya gitu ya, jangan apa ya, diterima ya. Jadi kamu harus menerima bahwa kekurangannya dia seperti itu ya, gampang marah. Mungkin emang dia punya cita-cita yang tinggi atau emang gejolak jiwanya itu berambisi, jangan sampai kamu nilai dia itu yang negatif ya, jangan. Pokoknya aku sih ngeliatin dia memang kayak punya apa ya, kayak udah ngiketan batinnya itu sama kamu udah kuat. Jadi kalau kamu mau ngomel kayak gimana aja dia pasti akan nurut omongannya sama kamu. Nurut bakalannya gitu, nggak bakalan dia tuh dibilangin A, B, C, D. Mungkin hari pertama aja, hari pertama dia kayak susah banget gitu buat diomongin. Tapi nanti kalau udah kamu kasih jarak, kasih waktu, orang ini tuh suka denger apa yang udah kamu ucapin. Emang karena apa ya, sikap manja ataupun juga mungkin karena si dia ini orang yang bisa dibilang lah dia mungkin mengakui bahwa dirinya ini pintar, bahwa dirinya itu hebat gitu ya. Jadi kalau ada orang yang menyaingi ataupun juga ada orang yang menasehati selain kamu gitu ya, lebih pintar dari dia, dia mungkin orangnya gampang gampang tersinggung ya. Tapi isi hatinya mah sama kamu seperti kayak iya susah ya buat lepas dari kamu tuh, selalu percaya gitu ya. Dan dia ngerasain kalau lagi jauh sama kamu tuh nggak bisa lama-lama, paling lama mungkin 2 bulan 3 bulan ya dia pasti udah balik lagi cari kamu lagi. Karena se apa ya, seusaha sebesar apapun dia mencari pengganti kamu ya nggak akan pernah nyamain energinya seperti sama kamu. Bener-bener kayak udah takluk gitu ya sama kamu dan bakal kembali lagi balik ke kamu. Itu sih yang aku lihat ya. Jadi emang positif sih di pikiran dia tentang kamu semua, dari hal yang paling terkecil sampai terbesar yang ada pada diri kamu ya. Dia menerima kekurangan kamu aja, dia udah nggak lagi ngelihat ya, udah lagi nggak peduli dengan yang ada pada diri kamu, tapi tentang kekurangan dia udah nggak peduli gitu ya. Jadi emang udah sayang gitu sama kamu, jadi terima. Cuman kejelekan dia ini punya emosi yang gede ya, mungkin karena dia ngerasa dia pintar atau sakti ya, jadi dia nggak mau tuh ada yang bisa menyaingi kepintaran dalam penalaran dalam kehidupan dia. Jadi dia nggak suka diatur, nggak suka dikasih. Ya intinya jangan ada yang bisa lebih pintar dari dia. Ya kalau kamu mau memberikan masukan ya harus pakai kata-kata yang lembut gitu ya, yang sederhana tapi yang ngerasa dia dihargai, ngerasa dia diistimewakan. Seperti itu ya guys ya, karena di sini kodependensi. Jadi memang dia lebih banyak menerima ya daripada memberi. Tapi karena seperti inilah yang terjadi di dalam hubungan kalian, sehingga dia sangat sulit nanti kalau kamu tinggalkan untuk dia bisa move on dari kamu. Dan ini isi hati terdalamnya, dia memang tidak bisa memberikan apa yang bisa dia usahakan buat kamu ya. Kenapa dia seperti ini? Karena mungkin terbiasa sama kamu sering disuguhkan sesuatu yang membahagiakan ya, terus mengembirakan, sehingga dia di sini nggak ada punya niat buat, "Ah, saya juga pengen dong ngebahagiain kamu dengan usaha." Dia selalu mikir kamu tuh punya kelebihan yang lebih dari dia gitu. Artinya mungkin dalam materi, dalam waktu. Jadi kayak ngerasa kamu loh yang butuh dia. Kenapa sih kamu kok nggak memberikan usaha yang lebih gitu agar dia stay di kamu lama gitu. Itu ya pikiran dia seperti itu. Mungkin kalau di kamu ya udah nggak peduli hal ini ya, aku rasa ya dia emang selama ngejalanin hubungan sama kamu emang kebanyakan menerima ya, jarang sekali memberi. Dan ini yang akan nantinya ke depan guys, kalau kamu sampai benar-benar ninggalin dia, dia akan susah banget buat move on dari kamu ya, karena udah kecanduan. Sudah tergantung, sudah melekat ya, ada kemelekatan juga di sini yang membuat orang ini nih akan sangat sulit sekali buat move on dari kamu. Ya, kemungkinan besar ya, dia ini kan mungkin sudah diobrak-abrik harga dirinya juga sama kamu, sama orang lain, bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi memang isi hati dia ini sebetulnya ingin melindungi harkat dan martabat dia. Jadi mungkin ada pertengkaran juga, isi hatinya ya, ada pertengkaran di antara kalian dan juga mungkin ada karena masalah dia dengan orang lain, jadi dalam hubungan komunikasi dengan kamu jadinya juga jelek gitu ya. Dia tersinggung, dia ngerasa direndahkan. Kemungkinan besar dia memang diam ini ya karena untuk membatasi agar mungkin kamu bisa
berubah, maksudnya gini, bisa lebih menghargai dia. Kemungkinan ya ini tipe orang yang kayak menjunjung tinggi, apa ya, kayak orang ini pengennya dihormatin gitu ya, kayak punya derajat yang biasa aja tapi ngaku-ngaku derajatnya tinggi, kan kayak gimana. Jadi dia kegeeran mungkin ya, karena mungkin sering banget ini nih, sering banget mungkin orang-orang ini memuji gitu, memuji dia. Mungkin emang parasnya, tubuhnya ini mungkin sempurna, dan itu mungkin juga dampak dia ini sombong, tinggi hati, ngerasa sangat istimewa. Jadi kayak gitu, kalau marah dia pasti akan lama mager, dia ngerasa dirinya ini baik, ngerasa dirinya ini lebih suci dari orang lain. Jadi dia nggak mau dia duluan yang minta maaf, dia maunya orang lain yang duluan minta maaf. Dan aku rasa hatinya sama kamu juga seperti itu. Kalau dia marah pun dia kepengennya kamu duluan yang minta maaf, yang ngerayu, yang memberikan sesuatu, yang intinya yang bikin dia ini ngerasa diistimewakan lah. Pasti dia akan segera maafin kamu. Ya, bisa jadi seperti itu. Free yourself ya. Jadi orang ini tuh emang sangat kayak mungkin orang ini tuh pandangannya salah sih kalau aku rasa. Jadi dia selalu ngerasa bahwa dia ini istimewa. Jadi kurang sekali dia menghargai orang lain, termasuk juga isi hatinya ini sama kamu tuh kurang ya, kurang. Ih, kamu kan yang disayang, kamu kan yang dicintai, harusnya kamu yang dilindungi gitu ya. Tapi nanti ke depannya karena pikiran dia juga sudah mulai positif lah dari kejadian-kejadian ini, sudah mulai membenahi diri, sudah mulai belajar gitu dari pengalaman. Di sini akan muncul gitu, ada janji sendiri di dalam batinnya untuk berubah. Kemungkinan besar dia akan lebih sayang sama kamu, akan lebih perhatian, akan lebih memperhatikan detail-detail kekurangan yang belum pernah dia lakukan sama kamu. Dia akan memberikan. Selama ini mungkin dia banyak menerima, nanti isi hati dia nih ya sekarang berkata, dia akan memberi, banyak memperhatikan kamu, banyak memberikan support sama kamu. Ya udah nggak peduli lagi kamu bisa memberi apa enggak. Dia kepingin saatnya sekarang ini dia harus seperti itu. Karena di sini ya, karena kok sama kamu doang, kamu disalahin gitu ya, terlalu banyak tuntutan. Tapi ternyata pada saat jauh sama kamu, nggak komunikasi sama kamu, dia ada konflik dengan orang lain ya. Dia ada banyak kayak tragedi sama orang dari ucapan, dari perbuatan. Jadi dia keinget omongan kamu. Oh iya, berarti bukan kamu yang salah, tapi pribadinya dia yang salah. Dia mengerti dan nanti dia akan berubah, guys. Demi apa? Ya agar tidak kehilangan kamu lah. Dia sayang sama kamu. Selama ini ucapan kamu jadi kenyataan. Dia menjalani kehidupannya seperti apa yang diucapkan sama kamu. Dia keinget gitu. Apa yang kamu omongin itu dia keinget. Makanya di sini dia nggak lagi mau menerima, tapi dia mau memberi. Jadi emang mungkin ini adalah waktunya dia diberikan peringatan dan juga kesadaran sama semesta. Makanya di sini dia inget, oh apa yang pernah kamu omongin, apa yang kamu lakuin ke dia. Dia udah pernah belum memberikan seperti itu, membalas seperti kamu di sini ya. Dia akan membalas. Dia inget-inget apa sih yang udah kamu kasih ke dia, apa sih yang sudah kamu korbankan gitu. Nanti dia akan lakukan itu gitu ya. Untuk apa ya? Untuk agar dirinya itu namanya itu nama baiknya itu bersih, guys ya. Aduh, kok sampai susah bilang nama baik ya. Nanti dia akan bersih lagi di sini. Aku ngelihatnya ya dia akan seperti tidak akan pergi berlari ke siapapun ya. Aku merasa dia akan bersama kamu dan ini akan stay lama di kamu. Gitu ya. Aku rasa udah nggak ada lagi dia minat untuk mencari yang baru, mencari sesuatu yang lebih, karena dia ngerasain ya dia istimewa karena support, perhatian kamu itu yang membuat dia terasa. Itu saat kamu jauh itu dia ngerasain, ih aku segini istimewanya loh cuman sama kamu. Berarti selama ini kamu yang paling sabar, yang ngertiin kesalahannya dia. Dan dia sini, wah ya akhirnya apa ya, dia nggak akan pergi kemana-mana, dia akan stay di kamu, akan kembali ke kamu dan akan lama menjalani hubungan sama kamu. Di sini isi hatinya dia memang tidak ingin pergi dari kamu, karena ya kamu ini ya yang membuat dia istimewa, berharga, dan
mungkin sikap dia yang buruk jadi baik, ya semua karena kasih sayang yang kamu berikan yang membuat dia tersadar bahwa langkahnya dia memang banyak kesalahan selama ini. Dan isi hatinya ini memang juga lagi banyak pikiran ya soal karir, bener kan, soal karir, keuangan. Dia kepingin bahagia dan dia kepingin juga memberikan kebahagiaan buat kamu. Aku rasa ya untuk mendukung cara dia memberi sama kamu, ya dia harus memperbaiki pekerjaannya dan juga pendapatannya. Untuk apa? Untuk menenangkan jiwanya agar moodnya dia ini ya nggak berantakan, karena selama ini moodnya ini juga ada dipengaruhi oleh pekerjaan, keuangan, dan satu lagi di sini karena support dari keluarga ya, ataupun juga memang apa ya, aku rasa memang tipe orang yang kepengen disayang terus. Dia nggak bisa dikasarin, dia nggak bisa dibilang bodoh, jadi ya gampang tersinggung ya guys ya. Jadi memang kalau pengen dapet apa ya, kayak dia sayang sama kamu, ya dia harus disayang, jadi gitu ya. Tapi nanti kedepannya setelah karirnya dia ini selesai, stabil, dan keuangannya juga mulai membaik, atau memang ini sekarang lagi dalam keadaan baik ya di karir dan keuangan ini, mungkin karena konflik ini dia belajar gitu. Nanti akan berubah di sini ya. Dia lebih banyak kayak menghargai pekerjaan, menghargai waktu, dan juga menghargai uang yang dia dapatkan. Dan nanti di sini dia akan lebih kayak peka sama keluarga, sama ibu bapaknya ya, sama saudara-saudaranya, termasuk juga sama kamu, akan lebih peka lagi. Karena ya kesalahan dia kan, makanya dia selalu keinget. Di sini ada pesan ibunya, ada juga mungkin saudara beradik, kakak beradik yang mungkin dia juga inget ya. Mungkin selama ini dia mungkin sudah apa ya, sudah menjauh lah dari mereka, dan ini waktunya untuk dia bisa kembali memberikan balasan ya atas apa yang sudah pernah diberikan keluarganya, termasuk juga kamu. Dan aku rasa ya nanti dia akan ada perubahan, dia akan lebih jauh lebih manis ya, lebih baik. Terus juga pemikiran juga akan lebih ke arah lebih positif lah nanti. Artinya dia pingin dilihat baik lah gitu ya sama kamu, sama orang lain, dan dia juga pengen fokus dengan karir dan juga ingin membahagiakan kamu dan juga orang-orang yang dia sayangin. Nanti dia akan kembali lagi karena ini dia dapat ujian ya, ujiannya mungkin isu ya, karena dia selalu kepengen dihormatin ya, karena mungkin ya ini dia nih gara-garanya ngerasa derajatnya tinggi ya, jadi mudah baper, mudah marah, mudah emosi gitu. Ketemu sama mungkin orang yang jauh di atasnya, dia nggak terima gitu ya, akhirnya gampang marah gitu, gampang marah, banyak berantem, banyak adu mulut sama orang lain gitu ya. Tapi nanti ada perubahan yang kemungkinan besar sini, aku rasa nih udah mulai di dalam batinnya ada perubahan gitu ya. Dia akan mulai untuk mendekati kamu, dan dia akan mulai banyak memberi, melindungi kamu, dan lebih mencintai kamu. Meskipun mungkin hubungannya di sini aku rasa ya kamu kayak udah ngerti ya, dia itu kayaknya susah banget berubahnya emosi. Emang kalau orang emosian susah loh guys, susah banget berubahnya, kamu harus sabar gitu ya. Tapi aku rasa dia emang bukan tipe orang yang suka gonta-ganti pasangan deh ya, dan dia akan tetap mungkin ya dari sedikit keras tuh memang udah tetap nggak bisa hilang gitu ya. Tapi untuk cintanya sama kamu itu nggak berubah, dia sayang sama kamu. Dan seperti itu saat ini isi hati atau perasaan seseorang yang saat ini sedang tidak komunikasi dengan kamu. Dan guys, itu adalah ya perasaan orang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Dan kita lihat zodiaknya, di sini ada Capricorn, ada Aries, Aquarius, Sagittarius, ada Leo, ada Pisces, Virgo, Pisces, lalu ada Virgo, ada Pisces lagi, ada Aries, lalu ada Sagittarius, lalu ada Capricorn dan Gemini. Kita lihat untuk inisialnya guys, apakah ini ada seseorang yang saat ini kamu pikirkan di dalam pembacaan ini, apakah resonate dengan seseorang yang
ada dalam pikiran kamu. Kalau memang tidak ada, abaikan saja. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruknya. Tentu saja segala sesuatunya jangan banyak menyalahkan ya. Mungkin ya udah takdir gitulah. Banyak masalah dalam komunikasi di hubungan kalian ya, karena juga mungkin sifat atau karakter dia ya gampang berantem ya di percintaan kamu ya, karena dianya karena dianya kepengen selalu disayang, dimanjain, gak mau capek gitu ya. Apalagi kalau udah berkeluarga, capek dikit marah gitu ya, capek dikit berantem, capek dikit nangis, capek dikit ngadu. Waduh ya, mudah-mudahan berubah ya sebelum menikah, supaya hidupnya jadi lebih damai, lebih teratur gitu. Enak kan ya. Ya namanya hidup ya, pasti ada aja ujiannya. So jangan terlalu berat-berat dipikirin ya teman-teman ya. Jangan mikirkan masa depan, yang penting hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, supaya masa depanmu juga bagus, tidak suram. Jadi jangan khawatir kalau kamu sudah banyak memberikan kasih sayang dan berbuat baik dengan tulus sama pasangan kamu, sama keluarga, ataupun juga siapapun yang kenal sama kamu, yang kamu kenal. Ya, kalau kamu baik, jangan khawatir ya. Jangan khawatir tentang masa depan. Pasti akan selalu ada keberuntungan buat kamu, dan harus banyak bersyukur. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, dan ini mungkin tanggal lahirnya aku kasih ya. Ada 10, 5, oke, ada 14, ada 3 ya, lalu 9, 6. Nah, biasanya ada 2 nih ya. Tanggal lahir ini emang agak manja. Orangnya mageran gitu ya, tapi maunya dimanja. Orangnya nggak sedikit bekerja, tapi nggak mau capek gitu. Nggak mau bangkrut, nggak mau miskin, nggak mau jelek. Ya maunya disuguhin, maunya diistimewain gitu. Jadi kamu harus sabar ya. Orang-orang ini terbilangnya orang-orang beruntung, orang-orang yang punya standar hidup yang tinggi gitu. See you next video. Sehat selalu, panjang umur, dan semoga kamu banyak rezekinya ya guys ya. Amin. Bye bye semuanya.